Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qulhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa hadha hadiyatuna khususan fi muallifil kitab wal musannifil kitab As-Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Hashimi Al-Hadrami Al-Yamani. Wa hadha hadiyatuna khususan fi jama'ati Masjid Jami Al-Murtada summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa likapatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus para alim ulama, para asatizah, para guru, segenap pengurus Masjid Jami Al-Murtada, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah mentakdirkan kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan keparduan yang kedua, yakni tholabul ilmi. Allah sampai saat ini memberikan rasa aman, rasa damai di Indonesia, sehingga kita bisa beribadah dengan leluasa, kapan saja dan di mana saja. Alangkah durhakanya dan alangkah durjananya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedamaian, keamanan, kita sia-siakan, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan nunggu perang, jangan nunggu kacau balau, karena kalau sudah dilanda peperangan, kita tidak akan bisa beribadah dengan tenang dan dengan leluasa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai hari ini
tidak bisa beribadah dengan tenang seperti kita. Mereka tidak bisa menunaikan sholat tahajud dengan tenang. Mereka tidak bisa melaksanakan baca Quran dengan tenang. Mereka tidak bisa melaksanakan syiar tabligh akbar. Mereka tidak bisa melaksanakan zikir dengan leluasa, dan mereka tidak bisa duduk mendengarkan ilmu-ilmu seperti kita. Kenapa? Karena dilanda peperangan, pertempuran, serbuan senjata dari Zionis Israel. Per hari ini saudara-saudara kita yang meninggal di Palestina sudah mencapai angka 13.200. Angka 13.000 bukan angka sedikit. Peristiwa Palestina adalah peristiwa kita, karena itu adalah tanah ketiga umat Islam di dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, sangat bersyukur dan beruntung kita di Indonesia diberikan rasa aman, rasa damai. Kita lanjutkan kepada taklim hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 7 keistimewaan, 7 kehebatan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahli-ahli ibadah. Jadi Pak, Bu, Allah akan memberikan 7 keistimewaan, 7 kehebatan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatahalahu kufla qalbihi wa ja'ala fihil yaqin wasidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan wa khaliqatuhu mustaqimatan wa ja'ala uzunahu sami'atun wa ainahu basiratan. Shadaqan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan fatahalahu qubla qalbihi. Apabila Allah menghendaki keterpilihan dan kebaikan kepada hamba-hambanya, maka Allah akan membukakan kunci-kunci ruhaninya, kunci-kunci hatinya. Keistimewaan yang pertama tuh, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, jika Allah menghendaki keterpilihan kepada seorang hamba, satu, Allah akan memberikan ruhani hamba tersebut hidup. Hati hamba tersebut selalu hidup. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dibukakan kunci-kunci oleh Allah. Jadi hatinya tidak terhijab, hatinya tidak tertutup, hatinya senantiasa lembut. Saudara-saudara sekalian, ini yang pertama keistimewaannya, jika orang-orang itu dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah, dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya Allah. Saudara-saudara sekalian, hidup hatinya. Kenapa hidup? Dibuka kunci-kunci ruhaninya oleh Allah. Firasatnya hidup, ilhamnya hidup, feelingnya hidup, perasaannya peka dan tajam. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Beruntung jika kita dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya Allah, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah. Hati itu terbagi 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Apa itu qalbun salim? Hati yang selalu online kepada Allah, selalu bersambung kepada Allah. Di mana dia berada, di mana kapan saja, hatinya selalu online, selalu connect kepada Allah, selalu bersambung kepada Allah, tidak pernah lupa dengan Allah. Itu namanya hati yang salim,
hati yang sehat, hati yang selamat namanya qalbun salim. Terbebas dari penyakit, hatinya sehat, hatinya selamat. Selalu online kepada Allah, selalu connect dengan Allah kapan saja dan di mana saja. Zohirnya dia ngojek, tapi hatinya online kepada Allah. Zohirnya dia ngobrol, ruhaninya connect dan online kepada Allah 24 jam. Itu baru namanya qalbun salim. Yang kedua, hati itu adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Iri, dengki, hasad, sombong, pelit, takabur, hobi pujian, hobi sanjungan, riya dan lain sebagainya. Itu namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Kalau nggak jadi imam, biasanya jadi imam nggak dijadikan imam, marah, nggak sholat lagi. Kalau sodakoh nggak diumumin, nggak disebutin, marah. Acara-acara tidak disebut namanya, tersinggung, marah, nggak datang lagi. Hati yang berpenyakit. Beda dengan qalbun salim, hati yang sudah selamat, hati yang merdeka. Mau disebut kek, nggak disebut kek, mau jadi imam kek, nggak jadi imam kek, normal saja. Hatinya merdeka. Namanya qalbun salim. Ini yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Tetangganya beli mobil, dianya yang meriang. Tetangganya suaminya kawin lagi, punya istri 2, diomongin. Hatinya berpenyakit. Yang ketiga, hati itu qalbun mayit, hati yang mati. Kalau hati yang mati, bahasa orang Betawi itu namanya teka. Bahasa Jawanya ngeyel. Ada orang Betawi di sini? Ada orang Betawi? Kalau orang Betawi sebutannya Bu teka. Pernah dengar bahasa teka? Kalau Betawi itu teka. Kalau teka itu terserah dia, maunya dia aja dah. Itu orang yang qalbun mayit. Kalau bahasa Jawanya ngeyel. Ada orang Jawa di sini? Ada? Nggak ada? Bahasa Sundanya apa? Ada orang Sunda di sini? Nggak ada? Kumaha karep. Nggak ada lagi kumaha karep. Jadi teka, ngeyel, kumaha. Nah, itu udah susah. Kalau hatinya udah mati, susah. Nggak dengar pengajian, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat hanya menggugurkan kewajiban, nggak berbuah sama sekali. Nah, kalau dia posisi hatinya itu sakit, kemungkinan 2. Kemungkinan turun menjadi mati hatinya, kemungkinan naik menjadi sehat hatinya. Tergantung diobati atau dibiarkan. Kalau kita makan kebalikannya Pak ya. Kalau Nabi dan para Rasul, sahabat-sahabat Nabi dan sahabat Rasul, para wali, para kekasih-kekasihnya Allah, itu lebih mendahulukan penyakit ruhani. Biasanya satu hari sodakoh, hari ini nggak sodakoh. Ada apa dengan diri saya ini? Kok hari ini nggak sodakoh? Biasanya bangun malam, kok malam ini nggak bangun malam? Ada apa? Dia akan mengevaluasi. Itu kalau hatinya sehat, saudara-saudara sekalian. Satu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, presidennya ahli hadis, itu diundang oleh salah satu sultan. Diundang oleh kalau di kita diundang oleh gubernur. Gubernur ngundang, dia datang ke tempat gubernur. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut. Gubernur ngajak diskusi, nanya fatwa-fatwa agama kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu pulang, udah beres, pulang Ibnu Hajar itu. Misalnya kantor gubernurnya di mana di kita nih? Di Jalan Merdeka. Imam Ibnu Hajar rumahnya di sini di Al-Murtado. Pulang. Dari kantor gubernur pulang. Oleh gubernur itu dikasih hadiah. Bahasa kita dikasih untuk ongkos lah, dikasih amplop. Karena dikasih amplop, maka Ibnu Hajar itu dari kantor gubernur Jalan Merdeka sana mampir dulu di pasar Minggu. Beli anggur, beli kurma, beli buah-buahan untuk nyenengin anak istri. Sampai rumah asar. Ayah dari mana? Kata anak istrinya itu. Habis dari kantor gubernur diundang. Terus ini tadi dikasih amplop, dibeliin ini anggur, apel, kurma. Silahkan makan. Dimakan oleh anak-anaknya, dimakan oleh istri-istri, oleh istrinya. Sholat maghrib, sholat isya, beres pada tidur. Biasanya tanpa dibangunin,
Itu istrinya Imam Ibnu Hajar itu setiap 2:30 udah bangun. Anak-anaknya Imam Ibnu Hajar itu setiap 2:30 udah bangun. Itu malam kok anak-anaknya nggak bangun, istri-istrinya nggak bangun. Istrinya itu bangunnya jam 5 subuh. Ibnu Hajar mengevaluasi, ada apa ya Allah, istri saya biasanya bangun jam 2:30 tanpa dibangunin. Anak-anak saya 2:30 udah bangun sendiri tanpa dibangunin. Kok ini nggak bangun? Jangan-jangan tadi kurma anggur yang saya belanjakan ini jangan-jangan duitnya duit haram, jangan-jangan duitnya duit subhat. Sampai segitunya. Kalau kita makan enggak. Mau duit rentenir kayak, mau duit subhat kayak, duit haram kayak, jadi aja. Bener gak? Bener gak? Begitu saudara-saudara sekalian. Mereka kelasnya sampai begitu tuh. Kenapa? Karena hatinya sehat, hatinya selamat, hatinya hidup. Itu yang pertama, keistimewaan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, dipilih oleh Allah menjadi ahli ibadah, ruhaninya dan hatinya hidup. Yang kedua, keistimewaannya wa ja'ala fihil yaqini wasidqi, dan dijadikan oleh Allah hidupnya penuh keyakinan dan selalu menapaki jalan yang benar. Yakin dia dengan kebesaran Allah, yakin dia dengan kekuasaan Allah, tidak pernah ragu, tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir. Allah tanamkan keyakinan, la khauf wala tahzan, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Itu orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Yang kedua itu keistimewaannya diberikan oleh Allah keyakinan yang full. Hidupnya dihidupkan oleh Allah, matinya dimatikan oleh Allah. Rezeki yang datang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah dikembalikan kepada Allah. Badannya sehat, maka dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk baca Quran, dia gunakan untuk zikir, dia gunakan untuk silaturahmi, dia gunakan untuk taklim. Artinya kesehatan datang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Rezeki yang dapat dari Allah berupa uang dikembalikan kepada Allah. Dibangunkan pesantren, dibangunkan untuk kepentingan masjid, dibangunkan untuk kepentingan majlis taklim. Rezeki yang datang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Namanya penuh keyakinan. Tidak takut miskin, tidak takut mati, tidak takut sakit. Full Allah berikan keyakinan. Itu kekasih Allah itu begitu. Salah satu keistimewaannya. Kalau kita kebalikannya, sering kita membiarkan penyakit ruhani. Penyakit ruhani kita nggak pernah diobatin. Sedangkan penyakit jasmani, baru batuk 1 hari aja ribut kita ke dokter. Baru demam 1 malam aja ribut besoknya ke dokter. Penyakit jasmani kita ribut, tapi kalau penyakit rohani pelit, diantepin aja nggak diobatin. Sampai mati pelit terus. Males penyakit rohani, sampai mati nggak diobatin, males aja. Jadi kita kebalikannya. Kalau para wali itu penyakit rohaninya yang sering diobatin. Ketika rohaninya sehat, maka jasmaninya akan sehat. Ketika rohaninya sakit, jasmaninya akan ikut sakit. Maka muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh sekarang ini. Stroke, gagal ginjal, asam lambung, stres, cuci darah, penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Dulu enggak tuh, orang tua kita enggak. Para nabi, para rasul, para wali enggak, biasa-biasa saja tuh penyakitnya, penyakit normal aja. Batuk, pilek, sakit gigi, meriang, enggak ada penyakit yang aneh-aneh. Oh, sekarang penyakitnya aneh-aneh. Kenapa? Karena ruhani kita sering sakit, maka jasmaninya jadi sakit. Ketika ruhani kita sehat, jasmani akan sehat. Ragu-ragu bagian daripada penyakit, nggak diobatin, makin tambah ragu. Yang keberapa tuh tadi keistimewaannya, Bu? Yang keberapa? Yang kedua ya. 1, Allah jadikan hatinya, dibukakan kunci-kuncinya sehingga hatinya hidup, tidak mati. Yang kedua keistimewaannya, Allah jadikan hidupnya penuh keyakinan dan selalu menapaki jalan yang benar. Kalau dia berada di jalan yang nggak benar, buru-buru dia tobat kembali kepada Allah. Menyesal dia. Barang-barang yang halal masuk ke dalam perutnya. Barang-barang yang subhat dan haram begitu dimakan muntah. Ruhaninya nolak, diisi oleh barang yang haram dan subhat. Perutnya nolak. Dia makan Indomie nih, muntah langsung. Kenapa?
Nolak. Kalau kita mah 2 piring makan Indomie, boro-boro mu. Ada yang muntah makan Indomie? Ada? Nggak ada ya? Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kelasnya begitu. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah itu begitu. Dijaga, dipelihara oleh Allah. Dari barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Masuk barang haram muntah. Nggak boleh oleh Allah masuk ke dalam tubuhnya. Kalau jamaah al-murtado ada yang begitu hebat sudah. Kalau kita makan enggak. Lemak babi masuk, yang haram masuk, yang subhat masuk, yang halal apalagi. Oh, udah begitu. Indomie 3 piring masuk, sarimi masuk, hamburger masuk, KFC masuk. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, orang yang diistimewakan oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah, yang dipilih oleh Allah itu diberikan keistimewaan, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya ikut dengan metodologi apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, apa yang dicontohkan oleh para tabi'in, apa yang dicontohkan oleh para ulama. Nabi itu makannya seperti apa sih? Oh, Nabi itu makannya 3 jari. Dia ikut makannya 3 jari. Oh, Nabi itu makannya nggak pernah pakai sendok. Dia nggak pernah pakai sendok makannya. Oh, Nabi itu makannya sedikit. Oh, Nabi itu tidurnya sedikit. Oh, Nabi itu kalau tidur, dada yang di sebelah kanan ada di bawah, miring dia. Jadi selalu manteng. Nabi melakukan enggak ya? Ketika Nabi melakukan, dia lakukan. Ketika Nabi tidak melakukan, dia enggak melakukan. Sahabat melakukan enggak ya? Ketika sahabat melakukan, dia lakukan. Ketika sahabat tidak melakukan, dia tidak melakukan. Tabi'in melakukan apa enggak ya? Jadi menjadikan Nabi sebagai idolanya, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, menjadikan Nabi sebagai kompas kehidupannya. Oh, Nabi itu kalau masuk masjid kaki kanan duluan. Saya ikut dengan Nabi pakai kaki kanan. Oh, Nabi itu kalau keluar masjid kaki kiri. Saya ikut dengan Nabi. Oh, ulama itu kalau keluar masjid kaki kiri. Saya ikut kaki kiri. Oh, kalau keluar rumah itu kaki kiri duluan. Oh, masuk rumah itu kaki kanan duluan. Diikutin. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya pasti menjadikan Nabi dan para sahabat, para wali dijadikan toladan. Kalau kita enggak, makanannya seraup kadang-kadang. Boro-boro 3 jari. Nabi kan makannya seperti bat nyamuk dari pinggir, ngambil lauk yang paling dekat. Kalau kita enggak, yang jauh diambil. Ngakunya umat Nabi, ingin distempel menjadi umat Nabi, ingin disapaatin oleh Nabi, jauh panggang dari api. Gimana? Nabi makannya kadang-kadang setengah piring, sedikit makannya. Diikutin. Para sahabat, para wali, para ulama makannya sedikit. Kalau kita kebalikannya, sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kita kebalikannya, sedikit-sedikit tidur. Itu saudara-saudara sekalian. Itu keistimewaan yang ketiga. Hidupnya diberikan oleh Allah memiliki kompas, ikut mencontoh, menteladani. Bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana para wali. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan gaya? Enggak, oh enggak. Tuan saya melaksanakan jalani. Itu saudara-saudara sekalian. Punya suluk kehidupannya. Kompas. Ada seleksi. Makanan Nabi yang paling istimewa itu apa sih? Oh, kurma. Selalu di rumahnya ada kurma tersedia. Nabi itu apa sih kesukaannya? Suka wewangian. Selalu rumahnya wangi. Bajunya wangi. Dupa selalu ada di rumahnya. Sehingga malaikat senang. Rumah-rumah yang wangi, tempat-tempat yang wangi akan didatangi oleh malaikat. Turun malaikat datang, tanzilur rahmah, memberikan rahmat dari Allah malaikat kepada yang wangi. Rasulullah senang dengan wangi-wangian. Suaminya yang tubuhnya wangi disukai oleh istrinya. Istri yang tubuhnya wangi disukai oleh suaminya. Tubuh istrinya yang bau kencur itu dijauhi oleh suaminya. Jadi wangi karena disukai oleh Nabi. Saudara-saudara sekalian. Yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Keistimewaan yang ketiga,
memiliki teladan, memiliki uswah, ngikutin, bersuluk dengan apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dicontohkan sahabat, apa yang dicontohkan para wali, dan apa yang dicontohkan oleh para ulama. Ketika saya mondok di As-Syafi'iyah, saya punya guru almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i kedatangan tamu ulama besar dari Mesir, dari Al-Azhar. Kiai Abdullah Syafi'i bertanya kepada ulama dari Al-Azhar tersebut, "Ya Syekh, apa yang ditakuti oleh engkau dalam hidup ini?" Ulama dari Mesir jawab, "Yang saya takuti dalam hidup ini, takut saya mati dalam keadaan su'ul khotimah." Bayangkan, kalau kita kan takut, bukan takut su'ul khotimah. Ya Bu ya? Bu, takut kita miskin, takut kita listrik nggak kebayar, takut anak biaya sekolah nggak kebayar. Kalau kita takutnya begituan melulu ya. Takut nggak kebeli mobil lagi, mobilnya rusak. Takutnya begitu. Kalau ulama-ulama kelasnya, apa yang ditakuti dalam hidup ini, Syekh? Nanya Ki Abdullah Syafi'i kepada ulama Mesir. Jawab, yang saya takutin itu, saya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah kan mati sia-sia. Sujud kita, ruku kita dapat capek doang, sholat kita dapat capek doang, haji kita dapat capek doang, baca Quran kita dapat capek doang. Tahu-tahu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu. Jadi yang ditakuti oleh mereka itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita ingin mati dalam keadaan husnul, ikut pengajian di Al-Murtado, sholat subuh berjamaah, ikut ta'lim, pulang ke Sandung mati husnul khotimah. Husnul, makanya doanya tadi begitu, ya Allah matikan kami dalam husnul khotimah, beres kami taklim supaya kami kesandung mati. Begitu. Ada nggak ya doa begitu? Ada nggak? Doanya panjang umur mulu. Pulang pengajian, pulang taklim, mau pulang ke rumah kesandung, jatuh, mati. Ya Allah, husnul khotimah. Dari mana dia? Kenapa dia mati? Pulang pengajian, pulang taklim, kesandung, mati. Ya Allah, mati syahid, habis taklim. Harusnya bapak-bapak, ibu-ibu doanya tadi begitu. Adanya doa begitu tadi? Hah? Nggak ada? Doanya panjang umur mulu. Sekali-kali doa tuh yang antik-antik. Umat Islam itu kan punya doa andalan masing-masing ya. Ya Pak? Umat Islam itu punya doa andalan masing-masing. Punya doa doa pamungkas masing-masing. Tukang bengkel punya doa pamungkas. Ya Allah, biar cepat pada rusak mobilnya. Itu doa pamungkas namanya. Tukang jahit, ya Allah, buru-buru bajunya pada rusak, biar ngejahit ke saya. Itu doa pamungkas. Tukang gali kubur, ya Allah, buru-buru banyakin yang mati. Itu doa apa? Doa pamungkas. Ustaz doa, ya Allah buru-buru ada tahlilan biar pada mati, jadi dapat orderan tahlilan. Itu doa pamungkas itu. Yang keempat, wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan. Keistimewaan orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah itu dijadikan hatinya selamat, lisannya selamat, hidupnya benar. Hidupnya benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah. Benar di dunia, benar di akhirat. Diistimewakan oleh Allah, hatinya diselamatkan oleh Allah. Selamat hatinya dari iri, dengki, hasad, riya, dan lain sebagainya. Selamat hatinya dari pelit, dari malas, dan lain sebagainya. Diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, hari ini punya duit 1 juta. Allah kirim dengan kemurahannya 1 juta. Masuk dia ke rumahnya duitnya 500, masuk menjadi hak Allah ke masjid 500. Jemaah Al-Murtado, kira-kira Ustaz ada yang begitu enggak ya?
Enggak ya? Ada enggak ya? Kali dapat duit 1 juta hari ini, oh hak Allah 500 masukin ke masjid, 500 masuk ke dapurnya. Paling jago kita dapatnya 1 juta 100 untuk masjid, 900 masuk rumah. Biar naik kelas. Kalau dapat duit 1 juta jangan 100 lagi, naik kelas. Transaksi dengan Allah. Ya Allah, betapa murahnya Engkau ngasih rezeki kepada aku. Aku yang zalim, aku yang pelit. Jika aku membawa 900 ke rumah, maka cukup aku syukuri 500 untuk ke rumah dan 500 aku kembalikan kepadamu ya Allah. Untuk yatim dan untuk masjid. Baru itu naik kelas namanya. Ini punya kontrakan 50 pintu, ngasih ke masjid dari tahun ke tahun 50.000 aja. Nggak naik-naik kelas. Akhirnya kontrakannya kebakaran rata dengan tanah. Minjem uang ke bank, bangun lagi jauh dari keberkahan. Naik kelas. Begitu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu dia tidak akan makan dan minum sebelum dia bersedekah. Dia habis sholat subuh, baca Quran, zikiran, belum makan, belum minum dia. Dia pergi dulu, dia sedekah, baru dia makan minum. Kira-kira kita ada nggak yang begitu ya? Nggak ada ya? Kita makan nasi uduk duluan, sedekahnya belum. Pantes zanazah ahli-ahli kubur itu doanya Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ya Allah, jika aku dihidupkan 1 hari saja ke dunia, jika aku dihidupkan kembali 1 hari saja ke dunia ya Allah, aku akan bersedekah. Fa asaddaqu. Bukan aku akan sholat, aku akan ini, aku akan umroh, enggak. Kenapa? Umroh untuk dirinya nggak ada yang dirugikan. Sholat untuk dirinya nggak ada yang dirugikan. Zikir untuk dirinya nggak ada yang dirugikan. Baca Quran untuk dirinya. Tapi ketika sedekah, seolah-olah ada yang dirugikan. 100.000 harusnya untuk dirinya dipotong 50.000, jadi tinggal 50.000. Makanya ahli kubur nggak ada tuh doanya itu untuk anu. Yang ada Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Wahai Allah, jika aku dihidupkan 1 hari saja ke dunia, niscaya aku akan sedekah. Amalannya berat itu sedekah. Salat banyak yang bisa, baca Quran banyak yang bisa, zikir banyak yang bisa, duha banyak yang bisa. Tapi sedekah, apa banyak yang bisa? Enggak. Makanya kalimatnya di masjid-masjid di Jabotabek sering salah. Fulan bin Fulan telah mensedekahkan sebagian hartanya. Sebagian. Kalau sebagian berarti bapak punya harta 1 miliar, sebagian berarti 0,5 miliar. Ibu punya harta 5 miliar, kalau sebagian berarti 2,5 miliar. Jadi ngomongnya jangan sebagian. Itu saudara-saudara sekalian. 100.000 kok sebagian. Sedekah. Oh. Yang kelima, wa khaliqatahu mustaqimatan. Akhlaknya lempeng. Kekasih-kekasih Allah itu orang-orang yang terpilih di sisi Allah itu akhlaknya lempeng, istiqomah, nggak mancela-mencele. Kapan dia lembut, kapan dia tegas, kapan dia keras, kapan dia damai, kapan dia perang, nggak mancela-mencele. Akhlaknya lempeng, ucapannya pakem. Bahasa Betawi pakem. Saudara-saudara sekalian, nggak mancela-mencele. Yang keenam, orang-orang yang terpilih di sisi Allah itu akan diberikan oleh Allah wa ja'ala uzunahu sami'atan. Dijadikan oleh Allah telinganya bolong, telinganya mendengar. Debur ombak yang ada di Pelabuhan Ratu, dia tinggal di Ranco, dia dengar. Di Jawa Timur ada tabrakan mobil dengan mobil, jeger.
Dia tinggal di Jakarta, telinganya bolong. Wah, ya Allah. Ada apa Buya? Ada tabrakan di Jawa Timur, padahal dia di Jakarta. Telinganya bolong. Dijadikan oleh Allah, diberikan keistimewaan. Orang yang terpilih di sisi Allah menjadi kekasihnya Allah itu telinganya bolong. Telinganya mendengar, bukan kayak kita mah congek terus, telinganya budeg, ketutup terus kita mah. Jadi ada peristiwa apapun di belahan bumi, telinganya dia dengar. Orang yang dipilih oleh Allah itu. Debur ombak di Pangandaran, dia tinggal di Jakarta, dia dengar. Pangandaran ombak lagi gede, jegur dia dengar. Hebat itu, saudara sekalian. Keistimewaan yang keenam, orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah itu telinganya mendengar. Bukan kayak kita telinganya budeg. Kita nggak pernah mendengar apa-apa. Dia lewat ke komplek pekuburan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Muridnya bingung. Jawab salam terus ini, siapa yang salam? Murid-muridnya budeg. Gurunya dengar bolong telinganya, ahli kubur memberi salam kepada dia. Lewat gurunya ke komplek pekuburan. Ahli-ahli kubur, karena ini orang terpilih di sisi Allah, memberikan salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kuburan ini assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Muridnya bingung. Ini guru kenapa ini? Karena muridnya nggak dengar ada yang memberikan salam, gurunya dengar. Itu saudara-saudara sekalian. Maka kalau telinga kita mau bolong, jadilah kekasih Allah, maka akan dibolongkan oleh Allah telinga kita. Selama kita belum menjadi kekasihnya Allah, telinga kita akan tetap budeg. Bahasa Betawinya budeg, Ustaz. Budeg apa conge bahasa Betawi itu? Hah? Torek. Torek, budeg, conge beda lagi ya? Kirain congean jadi budeg gitu. Jadi yang keenam itu apa tadi Bu? Keistimewaannya kekasih Allah itu diberikan apa? Telinganya bolong. Makanya ibu, bapak pulang dari sini korek-korek biar bolong telinganya. Dikorek kok, korek biar bolong. Jadi Sayyidina Utsman itu lagi ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Ada telepon dari daerah dari daerah Maghrib. Kalau sekarang Maghrib itu Maroko berarti. Zaman Sayyidina Utsman ada telepon nggak Bu? Sayyidina Utsman lagi ngobrol dengan sahabat-sahabatnya ini. Ada telepon dari daerah Maghrib dari Maroko. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum, bagaimana Tuan kabarnya? Dijawab oleh Sayyidina Utsman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya dalam keadaan baik. Kaget sahabat-sahabatnya. Ini Sayyidina Utsman ngomong dengan siapa? Padahal tahu-tahu ada yang telepon dari Maroko. Karena telinganya udah bolong, nah itu dapat mendengar. Jadi kalau HP ini baru zaman sekarang, ini produk teknologi. Para wali, para ulama, para sahabat udah dari dulu tanpa HP sudah biasa telepon-teleponan. Wali Songo itu kalau mau rapat, ada yang Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Gresik, Maulana Ibrahim, Sunan Ampel di Jawa Timur, rapatnya di Demak, Jawa Tengah. Mereka cukup bertawajuh dan bertajali kepada Allah yang dipimpin oleh Kangjeng Sunan Ampel cukup. Kangjeng Sunan Gunung Jati nanti hari anu rapat, dijawab oleh Kangjeng Sunan Gunung Jati, siap. Ya Kangjeng Sunan Kalijaga, jangan lupa hari anu tanggal sekian nanti rapat di Demak nanti ini baru ini. Tinggalan zaman ini, para wali udah dari dulu. Akhirnya hari anu jam sekian kumpul di Masjid Demak rapat. Ini mau baru. Mereka cukup bertawajuh, cukup bertajali, telepon. Kangjeng Sunan Ampel telepon ke Sunan Bonang, ke Sunan Kudus, ke anu jam sekian hari anu rapat di Masjid Demak, rapat kumpul. Begitu. Kenapa? Karena telinganya sudah bolong. Jadi kalau ibu-ibu suami istri dengan bapaknya, dengan suaminya itu udah pada bolong telinganya, sudah bermakrifat kepada Allah,
Suaminya lagi ditugaskan ke Singapura selama 1 tahun tanpa HP. Istrinya bolong telinganya, suaminya bolong telinganya. Dia tawajuh dan tajali kepada Allah. Assalamualaikum, Pah lagi ngapain di Singapura? Dijawab oleh suaminya, sama-sama bolong telinganya. Alhamdulillah mah lagi istirahat. Papa di sana dengan siapa? Sendiri mah di kamar ini. Canggih. Tanpa ini ada nggak yang hebat, yang bisa ya di Armultado ya? Yang suaminya dinas luar, istrinya sering teleponan sama-sama bolong telinganya. Hebat itu. Begitu. Kalau produk teknologi aja bisa, apalagi bukan produk teknologi. Kita mengejar produk teknologi melulu, bukan ingin bisa tanpa teknologi. Bagaimana caranya ingin bisa, ingin mampu tanpa teknologi? Sebagaimana mampunya para wali-walinya Allah. Baru bolong telinganya. Di tol Jakarta Cikampek jam sekian macet. Jangan berangkat jam sekian ya, macet. Ntar aja berangkatnya kalau udah nggak macet. Terakhir yang ketujuh, keistimewaan orang-orang yang dipilih oleh Allah itu wa ainahu basiratan, matanya tajam. Diberikan oleh Allah penglihatan-penglihatan yang tidak dilihat oleh orang. Begitu. Sayyidina Umar itu lagi pidato sebagai Amiril Mukminin. Itu Sayyidina Umar ngutus utusan bala tentara muslim ke satu wilayah untuk menaklukkan wilayah tersebut. Kalau kita misalnya dari Indonesia itu ke Australia misalnya pasukan. Itu lagi pidato, tiba-tiba Sayyidina Umar melihat pasukan muslim yang di Australia itu terdesak, mau mengalami kekalahan. Kata Sayyidina Umar, pergi kalian ke tepi gunung, selamatkan diri kalian. Ayo pergi dulu, selamatkan dulu masing-masing ke tepi gunung. Kata sahabat-sahabat yang lain, ini Sayyidina Umar meracau atau bagaimana? Begitu saudara-saudara sekalian. Matanya diberikan tanpa batas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau kehalang tembok, mau apa, tajam dia. Sedang ada kejadian apa di Surabaya, dia tahu. Sedang ada kejadian apa di Singapura, dia tahu. Sedang ada kejadian apa di Kalimantan, dia tahu dan bisa melihat. Yang akan jadi presiden 2004, dia tahu siapa. Kenapa? Dihidupkan oleh Allah, telinganya bolong, matanya awas. Begitu saudara-saudara sekalian. Wa ainahu basiratan. Gitu. Itu baru tuh 7 keistimewaan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allah. 1, hatinya dibukakan oleh Allah, hidup diberikan kunci-kunci oleh Allah. 2, dijadikan oleh Allah hidupnya penuh keyakinan dan selalu berada dalam jalan yang benar. 3, dijadikan oleh Allah hatinya selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh yang terdahulu. 4, hatinya selamat dan lisannya selamat, ucapannya benar. 5, akhlaknya lurus, tidak pernah buruk sangka kepada orang lain, tidak pernah negatif kepada orang lain, tidak pernah fitnah dan zalim kepada orang lain, lempeng pakem. Telinganya diperdengarkan oleh Allah dengan yang tidak mendengar orang lain. Matanya melihat. Kalau kita akan buta terus, mata kita kapan? Mata kita akan melek kapan? Mata kita akan melihat. Mata kita buta, telinga kita budeg, ya Allah. Ada satu ulama tahun 80-an di Banten. Itu nggak pernah ke pasar. Seumur hidup nggak pernah ke pasar. Satu ketika dia pergi ke pasar, ada barang yang mau dibeli.
Begitu pulang dari pasar, itu 2 bulan lebih. Tidak pernah mau makan, tidak pernah mau minum. Asal makan muntah, asal minum muntah. Itu 2 bulan berturut-turut ngurung diri aja di kamar. Ditanya oleh istrinya dan anaknya, "Mbak, kenapa? Abak kok murung terus? Abak kok nggak mau makan, nggak mau minum? Kalau makan muntah, minum muntah. Udah 2 bulan ini, Mbak, ada apa?" Abak sedih, abak nyesel, pergi ke pasar. Begitu abak ke pasar, ternyata di pasar tidak ada manusia. Ternyata di pasar itu ada babi, ada biawak, ada kalajengking, ada ular, ada darah, ada monyet, dan lain sebagainya. Ya Allah. Nyesel abak ke pasar. Kalau kita makan enggak, pergi ke pasar juga dianggapnya. Kalau kelas-kelas begitu, makanya nggak mau pergi ke pasar, itu berkeliaran di pasar itu ada babi, ada monyet, ada anjing, ada apa begitu. Kalau kita diperlihatkan seperti itu, gawat sudah, nggak akan bisa makan. Makanya nggak pernah ke pasar lagi tuh si abah itu. Oh begitu, Mbak, iya. Ya Allah. Diperlihatkan oleh Allah begitu ke pasar yang ada kalajengking, darah pada ngalir, nanah pada ngalir, anjing, babi berkeliaran. Ya Allah, ngeri. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mencintai amal-amal soleh, menjadi orang-orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita bagian daripada kebutuhan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.